Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar PPKN di kelas 9. Dan judul atau materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bersama Ibu Yanti Mahda dari SMP Negeri 3 Tembilan Hulu. Dan selamat buat kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 9 dan kita lebih fokus dan semangat untuk belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ayo kita belajar bersama-sama dan silakan perhatikan tayangan berikut ini. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia. Setiap negara harus memiliki sebuah dasar negara untuk menentukan arah dan tujuan negara tersebut. Sebagai pandangan hidup, Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan, baik dalam sikap maupun perilaku, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya bisa hidup berdampingan secara bersama-sama sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis. Ayo ingat-ingat kembali, kapan ya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Ya, tepat sekali. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara tepat sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila itu haruslah kuat, harus kokoh, menopang kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila dari Indonesia merdeka sampai sekarang mengalami pasang surut dan berbagai macam ancaman yang ingin merubah Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia. Ayo kita pelajari lebih lanjut untuk menambah wawasan kita tentang Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang sejarah perubahan hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945. Sejarah mencatat bahwa sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengalami 3 kali perubahan. Dalam perubahan hukum dasar tersebut, Pancasila tetap berlaku sebagai dasar filsafat negara. Adapun perubahan Pancasila sebagai hukum dasar dan pandangan hidup bangsa adalah sebagai berikut. 1. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berawal dari pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan panitia ini berhasil membentuk panitia kerja sebagai berikut. 1. Panitia ini berhasil membentuk 9 tokoh panitia kecil pada tanggal 22 Juni 1945. Dan panitia ini berhasil membuat dan menyusun sebuah naskah politik yang dinamakan sebagai Piagam Jakarta. Dan naskah politik ini digunakan sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membentuk lagi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Mr. Dr. Supomo, dan panitia ini berhasil menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ketiga, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Mr. Muhammad Hatta. Dan keempat, panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokrosujoso. Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia pertama kali secara otentik itu terdapat di dalam Piagam Jakarta. Dan dalam sila-silanya itu hampir sama dengan sila-sila yang ada sekarang. Cuman pada sila pertama itu terdapat bunyi seperti ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama dengan sila-sila yang ada sekarang ini. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Bersamaan dengan selesainya perumusan dasar negara oleh BPUPKI, maka BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya dan menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, dibentuknya Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Pada sidang pertama PPKI tersebut terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, tepatnya di alinea keempat terdapat Pancasila secara resmi, sah dan otentik yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutan seperti yang ada sekarang ini, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Dalam negara Republik Indonesia Serikat, Pancasila tetap menjadi filsafat negara yang terkandung dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 di alinea ketiga. Sedangkan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Berikut rumusan Pancasila yang terkandung dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, kebangsaan. 4. Kerakyatan. Kelima, keadilan sosial. Selanjutnya yang keempat, ini terdapat di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada tahun 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan yang ada di Indonesia untuk kedua kalinya, yang dimana bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan dengan sistem kabinet parlementer. Dalam perubahan kedua ini, Pancasila dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang tercantum di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan rumusan Pancasila yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tersebut isinya sama dengan rumusan Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang seperti yang tadinya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa; 2. Peri kemanusiaan; ketiga, kebangsaan; keempat, kerakyatan; dan yang kelima, keadilan sosial. Selanjutnya yang kelima yaitu terdapat dalam Dekret Presiden tahun 19 Juli tahun 1959. Untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan pemilihan umum pada tanggal 29 September tahun 1959 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan tepat pada tanggal 25 Desember tahun 1959 dipilihlah wakil-wakil untuk Dewan Konstituante yang membentuk Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak mencapai suara 2/3 dari jumlah anggota konstituante. Dengan kegagalan konstituante, maka Presiden Soekarno berusaha mencari jalan keluar dengan menyampaikan amanatnya pada tanggal 22 April tahun 1959, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun
dengan maksud untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan keutuhan bangsa Indonesia. Adapun isi dekrit tanggal 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga, menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka secara yuridis Pancasila tetap menjadi dasar filsafat negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang keenam, adanya rumusan Pancasila di dalam masyarakat. Setelah Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara formal rumusan Pancasila yang berlaku adalah sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni di alinea keempat. Akan tetapi, rumusan Pancasila yang tersebar luas di masyarakat tidak menggunakan atau tidak seperti pembukaan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun pada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Adapun rumusan Pancasila yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kedaulatan rakyat. Dan 5. Keadilan sosial. Masa penetapan Pancasila. Setelah Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan belum ada keseragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti misalnya ada masyarakat yang menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan sebagainya, maka diperlukannya keseragaman kepada masyarakat untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Dan disinilah tahap atau masa penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Terus belajar di rumah ya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.